Jadi fasilitator akan membantu kita masa sepanjang workshop ini lah. Tapi sebelum tadi mulakan workshop ini, tadi lihat dulu satu video mengenai apa yang tadi akan belajar pada petang ini. Amy and John use Google Docs to work on the Ya. Google Docs sheets and slides make it easy to work on your files with other people. It doesn't matter whether they're in the same room or halfway around the world. You just share your file with the people you want to work with. Let's take a look at how useful this can be. Amy and John use Google Docs to work on their travel newsletter at the same time, even miles apart. Amy creates a new document and shares it with John. She gives him edit access, which means that both of them can make changes to the document at the same time. Once they're set up, Docs lets them work together in a few different ways. Amy knows when John is working on the newsletter because his profile picture appears on screen, and she can watch him work as he types. She can use chat to start a conversation. And if John isn't online at the same time she is, she can stay in touch with comments. So the next time John views the file, he can respond to Amy. And Amy can click resolve when he's addressed her comment. Between chat and comments, no good ideas get left behind. Docs, sheets, and slides also make it easy to bring other people into the conversation. So when Amy has a question for her boss, Catherine, she types Catherine's name into a comment using the plus sign, and Catherine gets an email letting her know she needs to weigh in. Google Docs, Sheets, and Slides. Keep everyone on the same page. For more information about real-time collaboration, visit the Help Center. Yaitu yang tadi kita akan pelajari untuk pertamanya, yaitu Gmail, Google Drive, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form, Google Keep, Google Meet, Google Site, Google Suite. Itulah yang tajuk-tajuknya yang kita akan mempelajari pada pertama ini. Untuk permulaan, saya Muhammad Amirul bin Abdul Rahim akan membagi workshop untuk pada petang ini. Jadinya ini ada nomor telefon saya dan ini email saya. Untuk permulaan sekali, bis kita dikehendaki untuk membuka Gmail bis kita. Cuba buka email bis kita, Gmail. Bagi yang baru datang, ini punya Wi-Fi. Jangan lupa. Wi-Fi hub there. Hub. Dan diteruskan, sila buka Gmail. Di dalam Gmail base kita, yang akan nampak mana? Tapi awal-awalannya, saya akan mempelajari bagaimana menggunakan Google Drive. Di mana mencari Google Drive? Di Google Drive mana ada arah email itu sendiri. Kita agak arah Google Drive. Sekali di atasnya ada macam petak-petak dan metadata. Kita klik. Dan kita klik yang akan keluar menjadi mana yang ujung ada, and then kita cari Google Drive. Dan mana saya contohkan, klik yang ada, klik yang akan kita keluar. Dengan keluar. Tentu ada Google Drive di sana yang didapat sekali, yang sering-seringnya, yang 3 segi ini, Google Drive. Kita klik. Bila akan klik, akan masuk ke tempat lain. Ini namanya Google Drive. Semua oke?
memenangkan workshop ini mengenai MSME, micro small medium enterprise. Jadinya saya akan menunjukkan sedikit tentang folder untuk bisnes, dan kemudian baru saya menunjukkan untuk student, and then yang lain. Gimana cara untuk membuat folder? Cara menggunakan? Saya menggunakan 3 konsep di sini. Mana how to use Google Drive, how to share Google Drive, and how to collaboration. Cara mengcollaboration dengan Google Drive. Mana pertama sekali, mana untuk menggunakan? Untuk menggunakannya, kita tekan yang new ni, yang plus new ni. Ni. Kita klik yang ada, yang new itu. To create folder, tekan folder. Ya akan terbuka sebenarnya. So bis kita tekan create. Kita pun nama. Nah, di sini ada sudah foldernya, untitled folder. So itu to create folder. Sekarang saya mau bis kita membuat folder. Namanya Kedaiku Drive Folder. Bagi nama yang tadi, folder tadi, Kedaiku Drive Folder. Sekali di dalam folder itu kita buat admin, collection box, public, and team. Ada 4 jenis folder di sana, di dalamnya. Ada yang paling tepat connect ke sana. Apa? Satu lagi. Ini yang lain dapat? Kita dapat. Sorry, you can continue lah. Kami kebangan. Ya. Kenapa perlu pasal kami tu? Ini kita itu ada mantai di sini. Boleh. Tekan jamnya. Kan berapa kali sekarang? Folder, 4 folder. Ikut komputer itu. Admin, collection box, public, and team. Buat Gmail, bukan Gmail. Kita sudah. Dia mau aja. Dia main restarting sebelum kita nampak kalau. Dan kita Dan tahu, sudah kan. So itu punya bisnis. Kita pakai belum. Selama ini yang. Okey, satu biasa. Jadi kita buat Gmail. Ini ada sini Gmail. Kita buat Gmail itu kita buat sini kalau ada orang buat. Sendiri kan. Jadi macam terdesak saja. So urusan buruk ni semua. So buat 4 folder saja. Kita dapat ke awal-awal nampak ya. Okay, so kita tekan sini ada yang sembilan betul. So aku kecil sedikit. Saya akan explain apa gunanya 4 folder ni. Sementara kita membuat folder. 4 folder ni di dalam administration, di dalam pentadbiran. Kadang-kadang admin punya pepo atau tidak perlu orang lain macam tim lain, department lain perlu tahu. Kadang-kadang ada yang perlu kita tahu. Jadinya admin saja. Orang admin saja yang tahu apa yang isi di dalam folder itu. Jadi yang akan di-share adalah orang admin sahaja. Macam contohnya macam price-nya kah, price produk kah, harga price-nya pada mana, dia punya perjalanan syarikat atau di mana ia dapat barang, di mana ia buat deal, di mana semualah information mengenai admin. Tapi hanya admin saja yang boleh masuk ataupun akses ke dalam folder ni. Collection box tadi ini special sikit pasal dia kadang-kadang tadi dah tahu di mana file itu perlu disimpan. Dah tahu arah public kah, arah team kah ataupun admin. So kita boleh simpan arah collection box. Yang semua ni adalah contoh sahaja, tidak fix. Kita boleh membuat untuk kita punya sendiri punya folder macam apakah namanya mana saja. Ini just example, contoh saja yang
yang perlu adalah sebagai guideline sahaja. And then public ini untuk sekiranya ada pembeli, kita boleh share information ke arah pembeli itu. Sekiranya macam katalog, gambar-gambar produk kita, jadinya orang lain boleh share, orang lain boleh melihat dia punya folder ni tanpa habis kita email orang lagi. Orang tahu lihat saja, and then benda tu ada sudah di dalamnya. Dan Teams ni untuk department. Sekiranya di dalam satu syarikat tu ada department bagian selling, bagian marketing, bahagian department dan untuk employee, library, meeting, product and project di dalamnya. Sekarang kita sudah membuat empat folder ni, sudah siap. Mana benarnya? Aduh. New. And then sudah empat ni di dalam admin kita buat lagi folder tiga lagi, financial, legal and meeting. Biasanya di dalam business memang ada untuk financial. Jadi financial ni orang-orang bawahnya tidak perlu tahu, tapi folder ni tidak boleh di-share arah orang-orang bawah. Jadi orang admin saja yang perlu tahu tentang keuangan orang mana, keuangan di sekitar. So legal ni macam anything yang berkenaan dengan lawyer kah, dengan orang lain kah. So di situ boleh masukkan arah legal. And then meeting. Jadinya arah folder admin ada 3 jenis folder lagi di dalamnya. Ini contoh saja. Kita boleh membuatlah sekreatifnya bila. Tapi untuk workshop ni kita ikutkan sedikit. Ikut juga. Sekali untuk collection box kan saya tanya tadi, ia sesuatu file yang tadi kita tahu di mana tujuannya, so tadi simpan ke collection box. Awal-awal ni saya akan menerangkan cara mengguna saja. Sekarang kemudian saya akan memberitahu di sekitar bagaimana cara share the folder, cara share itu cara berkolaborasi dengan pengguna yang lain. Sekali public tadi kan saya cakap untuk pembeli. Jadi ada external file, sekali ada projek 1, projek 2, projek 3, mana saja sebanyak yang mungkin lah. Pasal ongoing business, projek itu makin bertambah lah. Ini example sahaja. And then teams. Team mana untuk team di kita, untuk department. Contohnya di sini ada department, employee, library, meeting, products and projects. So di dalam folder teams ada department. Di dalam department itu ada lagi banyak department lagi. Macam marketing, sales, contoh sahaja. Peserta di dalam team itu juga ada employee punya folder. Employee punya folder ni mungkin biodatanya, gambarnya, semualah di sana. And then library ni tempat produk-produk di sekitar simpan di sini. Semua information itu ada di sini. Jadi semasa membuat kertas kerja, diorang rujuk saja kemarin. Lepas dulu, folder ni arah siapa? Alah, dia cuti, maka akan dapatkan ni. Apa almari lagi berkunci. So ada masalah di sana kan. So dapat dihindari dengan adanya folder-folder ni. Pekerja yang lain boleh mengambil arah file library saja. Harus segera masuk. Meeting ada dua kan tadi. Meeting untuk admin dan meeting untuk pekerja-pekerja yang biasa. Sekali products. Kan saya kata tadi dalam products ni mungkin kadang-kadang pekerja yang perlu tahu in detail dengan. Sebagai contoh, ini kan di sini kita ni ada owner Haji Ismail bin Haji Muhammad Arsyad tentang pengurusan dan konsultasi manajemen. Di sini diorang banyak diorang punya produk macam tayang mungkin. Diorang punya apa ni? Pekerja perlu tahu in detail. Diorang dah tahu kan. So bila ada di dalam folder ni nanti diorang boleh baca, diorang boleh fahami. Jadi bila yang menerangkan dengan kliennya yang punya pembeli,
lancar, hingga lagi aku tahu, jom kita rujuk pekerja yang seorang ini, ni sales. So dapat dihindari perkara-perkara semacam. And then project. So di dalam project ini mungkin ada banyak project isinya. So ini example saja. Jadinya semua orang tahu di dalam kita punya organisasi apa yang ada di dalam